got some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membuat video pembelajaran mengenai statistika dengan materi ANOVA One Way, ANOVA Two Way, uji T independen, uji T dependen. Materi pertama yang akan kita bahas adalah ANOVA One Way. Yang bertugas, saya persilakan. Next. Baik, one way adalah teknik analisis multivariate yang digunakan untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok dengan membandingkan variansinya. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Sri Ronald Fisher, Bapak Statistik Modern. One-way ANOVA digunakan untuk menganalisis varian satu arah pada variabel dependen kuantitatif dengan satu variabel independen sebagai faktor. Tujuan utamanya adalah membandingkan rata-rata dua kelompok atau lebih untuk menguji kemampuan generalisasi data sampel terhadap populasi. Sampel dianggap representatif jika hasil uji menunjukkan perbedaan yang signifikan. Analisis ini mensyaratkan beberapa asumsi, yaitu populasi dan data yang independen, populasi berdistribusi normal, serta memiliki variansi yang sama. Normalitas data dapat diuji dengan metode seperti Chi-square dan Lilliefors karena prinsip ANOVA dengan uji T dan uji Z. Selain itu, kesamaan variansi antar kelompok penentuan uji F. Jika variansi berbeda, uji F tidak dapat dilakukan. Sampel juga harus diambil secara acak untuk menjamin kebebasan antar data. Selanjutnya yaitu kasus dan penelitian. Seorang guru ingin menguji efektivitas 3 metode pembelajaran, yaitu pemecahan masalah A1, discovery learning A2, dan inquiry A3, dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di sebuah sekolah, di mana siswa dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan model pembelajaran yang digunakan. Pada akhir periode, prestasi belajar siswa diukur menggunakan skor hasil ujian untuk mengevaluasi keberhasilan dari masing-masing model pembelajaran. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata skor prestasi belajar antara ketiga kelompok tersebut. Next. Baik, lanjut data peneliti. Data ini akan saya serahkan kepada Arjuna. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada section ini data penelitian. Data yang digunakan pada kasus ini yaitu data dari nilai siswa yang diperoleh dari 3 metode pembelajaran yang berbeda. Yaitu pemecahan masalah atau kita di tabel ini ditulis A1, discovery learning A2, dan inquiry A3. Dari A1 itu datanya ada 90, 80, 80, 100, dan seterusnya. Untuk A2 ada 90, 90, 70, 80, dan seterusnya. Dan untuk A3 ada 80, 70, 90, 80, dan seterusnya. Next.
Untuk hipotesis penelitian dan statistik yang digunakan. Hipotesis penelitiannya itu H0, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. H1-nya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Nah, untuk hipotesis statistiknya itu H0-nya itu use use pemecahan masalah sama dengan use discovery learning sama dengan inquiry. Jadi setara semuanya. Dan untuk H1-nya itu use pemecahan masalah tidak sama dengan discovery learning, tidak sama dengan inquiry. Jadinya tidak tidak ada kesamaan satu sama lain. Untuk berikutnya saya serahkan kepada rekan saya Rizky. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu langkah perhitungan manual. Next. Langkah kerjanya yang pertama yaitu menentukan taraf signifikansi. Signifikansi yang digunakan pada perhitungan ini yaitu 5%. Yang kedua yaitu menentukan uji yang digunakan, yaitu uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu kaidah pengujian. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak. Sedangkan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya diterima. Next. Langkah kerja yang keempat yaitu menentukan T hitung dan T tabel. Yang pertama, 4.1 yaitu membuat tabel penolong. Pada tabel penolong ini yaitu X1-nya 90, 80, 80, 100, yang kedua yaitu 90, 90, 70, 80, 80, 90, 80, 80, dan seterusnya. Untuk X1 kuadrat merupakan X1 yang dikalikan 2, yaitu 8.100, 8.100, 4.900, dan seterusnya. Untuk X2, 8.100, 8.100, 4.900. Untuk X3, yaitu 6.400, 4.900, 8.100, 6.410. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T, antar A, dan dalam D, di mana N1 yaitu 10, N2 10, N3 10, dan NT yaitu 30. Untuk rumus yang digunakan di sini yaitu JK sama dengan sigma X1 dikali 2 dikali sigma X dibagi N1. Sehingga nanti diperoleh hasil yaitu 4.230. Sedangkan untuk JKA sama dengan sigma X1 kuadrat per N1 ditambah sigma X2 kuadrat per N2 dikurangi sigma X3 kuadrat per N3 dikurangi sigma xt kuadrat per N1. Sehingga nanti diperoleh hasil yaitu 2.970. Next. Selanjutnya yaitu mencari nilai derajat kebebasan atau DKT. Yang dimana rumus DKT sendiri sama dengan NR dikurangi 1. Yaitu 30 dikurangi 1 sehingga diperoleh hasil sebesar 29. Sedangkan DKA sama dengan K dikurangi 1, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sedangkan DKD sama dengan DKT dikurangi DKA sama dengan 29 dikurangi 2 sama dengan 27. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai variansi. Nilai variansi sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan rumus JK per DK, yaitu 2.970 per 27, sehingga diperoleh hasil yaitu 110. Sedangkan untuk nilai variansi ARA, yaitu JK2 dibagi dengan DK2, sehingga diperoleh hasil yaitu 630. Selanjutnya yaitu menghitung nilai F hitung. Nilai F hitung sendiri dapat dihitung dengan cara membagi FAR1 dengan FARD, yaitu 630 dibagi 110 diperoleh hasil 5.
727. Next. Selanjutnya yaitu menghitung nilai F tabel dapat dicari menggunakan tabel F, di mana DKA sama dengan pembilang sama dengan 2 DKB, yaitu penyebut, yaitu 27. F tabel sendiri dapat dihitung dengan cara F, yaitu 3350. Selanjutnya yaitu membuat tabulasi ragam ANOVA satu jalur, yang dimana pada tabel tersebut terdapat pada tabel pertama itu terdapat sumber variasi, yang kedua itu ada JK, yang ketiga itu ada DK, yang keempat itu ada FAR. Next. Kesimpulan perhitungan. Dari perhitungan yang sudah dilakukan, diperoleh F hitung sebesar 5,727, F tabel yaitu 3,350, sedang yang dimana dapat disimpulkan bahwa F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, ada perbedaan prestasi belajar fisika antar siswa yang dibelajari dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan lagi. Jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang uji SPSS dari ANOVA One Way sendiri. Next. Oke, langkah kerja yang pertama itu yang pastinya kita membuka SPSS-nya. Dan bisa dibuka dengan memencet tombol start, lalu ketik all program, di situ tinggal kalian ketik aja SPSS gitu. Nanti tinggal open aja. Next. Setelah terbuka, pertama itu kita buka section variable view, biasanya ada di pojok kiri bawah gitu. Lalu sectionnya dipilih sesuai dengan variabel yang dimiliki. Misal variabel yang dimiliki saya itu ada prestasi belajar dan juga pembelajaran. Tinggal isi aja. Next. Terus berikutnya itu klik value pada variabel pembelajaran. Nah, di value pembelajaran di value sini kalian bisa masukkan dengan value satu sebagai labelnya itu pemecahan masalah, value 2 sebagai discovery learning-nya, dan value 3 sebagai inquiry-nya. Next. Lalu langkah berikutnya kita kembali ke section data view dan masukkan data sesuai dengan value yang sudah kita tentukan tadi. Misal prestasi belajar itu ada 90, 80, 80, 100. Nah, terus data nilai tersebut itu masuk ke dalam apa tadi? Pembelajaran metode yang satu. Kita ketik satu. Satu sampai gini. Di data contohnya tersebut. Next. Jelek banget. Lalu setelah itu kita klik analyze, lalu compare mean, lalu ke ANOVA, ke one way ANOVA. Lalu setelah itu akan keluar seperti ini. Next. Akan keluar section seperti ini. Lalu kita masukkan variabel bebasnya ke dalam faktor yang dimana variabel bebasnya itu pembelajaran. Lalu variabel terikatnya ke dalam kolom dependen yang dimana variabel terikatnya sendiri itu prestasi belajarnya itu. Lalu next. Setelah itu kita klik option pada menu tersebut dan akan keluar seperti ini. Dan di bagian ini kita centang kotak deskriptif dan juga homogeneity of variance. Tes yang gunanya untuk mencari homogenitasnya. Lalu klik continue. Next. Setelah itu kita klik OK dan akan keluar output seperti yang diperoleh tersebut. Ada deskriptif, ada tes homogenitasnya, juga ANOVA-nya. Next. Nah, untuk kesimpulan perhitungannya itu tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas model pembelajaran dan jenis penilaian terhadap variabel terikatnya sendiri, yaitu nilai ujian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 untuk kedua variabel tersebut. Artinya, perbedaan rata-rata nilai ujian antar kelompok antar kelompok model pembelajaran maupun antar kelompok jenis penilaian tidak cukup besar untuk dikatakan berbeda secara statistik. Next. Nah, untuk daftar pustaka yang kita gunakan adalah Sugiono dengan judul bukunya Statistika untuk Penelitian. Baik, akan Dan saya lanjutkan kepada penyampaian materi kedua yaitu ANOVA Two-Way.
Dasar teori ANOVA 2 analisis varian ANOVA yang pertama kali diperkenalkan oleh Ronald A. Fisher adalah metode statistik untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok independen dengan menggunakan distribusi F untuk menguji hipotesis nol bahwa semua rata-rata kelompok adalah sama. Awalnya dikembangkan untuk penelitian pertanian. ANOVA ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, dan ilmu sosial. Prinsip dasar ANOVA terletak pada pembagian variasi total data menjadi dua komponen utama, variasi antara kelompok yang disebabkan oleh faktor perlakuan dan variasi dalam kelompok yang berasal dari kesalahan acak atau faktor lain. Dengan membandingkan kedua komponen ini, ANOVA menentukan apakah perbedaan rata-rata antar kelompok signifikan secara statistik atau hanya kebetulan. Fleksibilitas ANOVA memungkinkan penerapan pada desain satu faktor hingga desain faktorial kompleks untuk menganalisis interaksi antar faktor. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi faktor yang secara signifikan mempengaruhi variabel respons serta mengukur kekuatan pengaruhnya, sehingga menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. ANOVA dua jalur, salah satunya variasi, digunakan untuk menguji pengaruh dua kriteria pengamatan terhadap hasil tertentu, seperti senilai dampak jenis media pembelajaran terhadap pengawasan siswa. Metode ini mampu membandingkan data-data dari berbagai kategori untuk variabel tertentu dan mengukur pengaruh dua atau lebih variabel secara bersamaan. Teknik ini cocok bila variasi data disebabkan oleh lebih dari satu faktor perlakuan, terutama jika keragaman antar kelompok besar terjadi kecil, tetapi kecil dalam kelompoknya sendiri. Namun ANOVA dua jalur memerlukan asumsi seperti populasi yang berdistribusi normal dan variasi yang secara sama antar populasi untuk menghasilkan analisis yang valid. Oke, next. Kasus dan penelitian. Kami mengambil kasus seorang peneliti ingin mengetahui apakah media pembelajaran, faktor pertama, dan jenis penilaian faktor kedua memiliki pengaruh terhadap pemahaman konsep fisika siswa, serta apakah ada interaksi antara kedua faktor tersebut. Penelitian yang dilakukan di kelas 11 dengan topik gerak parabola. Faktor 1, media pembelajaran, 3 level. Simulasi komputer interaktif, misalnya PET Interactive Simulation, video penjelasan materi dari guru, pembelajaran konvensional papan tulis, dan buku teks. Faktor 2, jenis penilaian 2 level, tes pilihan ganda, dan tes esai. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok kombinasi dari media pembelajaran dan jenis penilaian. Setelah pembelajaran selesai, siswa mengikuti tes sesuai kelompoknya dan skor tes mereka dicatat untuk analisis. Yang selanjutnya ada data penelitian. Data yang digunakan pada kasus ini dari nilai siswa yang diperoleh dari dua metode pembelajaran yang berbeda. Kelompok A metode inquiry, kelompok B metode jigsaw. Didapatkan dalam metode inquiry ini TI 90, 90, 90, dan seterusnya. Rendah B2, 80, 70, 70, dan seterusnya. Jigsaw A2, tinggi BI 90, 90, 80, 80, dan seterusnya. Dan rendah B2, 80, 70, 70, 70, dan seterusnya. Hipotesis penelitian dan statistik. Hipotesis penelitian H0 dan H1. Hipotesis penelitian dengan faktor model pembelajaran. H0A, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. H1A, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dipelajari dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Hipotesis penelitian dengan faktor kemampuan awal. H0 mengatakan tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. H1 ada pembelajaran prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. H0 mengatakan tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang mempelajari
kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. H1 mengatakan ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik dengan faktor model pembelajaran H0, inquiry sama dengan inquiry. Mu awal sama dengan mu akhir. H1 mengatakan mu 7 sama dengan H1 mengatakan mu tidak sama dengan mu 3. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Fadil. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah manual. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah manual. Yang pertama yaitu menentukan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. 2. Menentukan uji yang digunakan, uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Yang ketiga, kaidah pengujian, jika F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima. Next. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, membuat tabel penolong. Tabel penolong yaitu ada inquiry dan jigsaw. Kemampuan awal tinggi B1 inquiry, kemampuan awal rendah B2 di inquiry. Kemudian kemampuan awal tinggi B1 di jigsaw, kemudian yaitu kemampuan awal rendah B2 di jigsaw. Untuk menghitung statistik, maka diperlukan tabel penolong statistik seperti pada layar yang ditampilkan. Next. Yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T antar kelompok A, antar kelompok B, antar kelompok A dan P, dan error. Menghitung jumlah kuadrat total atau JKR, JKT sigma XT kuadrat dikurangi sigma X1 dikurangi NT. Hasil yang diperoleh yaitu sebesar 5310. Yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar kelompok A JKA. JKA sama dengan sigma A kuadrat sama dengan NT dikurangi sigma A kuadrat dibagi NT. Data yang diperoleh yaitu sebesar 160 derajat. Yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat kelompok B JKB. JKB sama dengan sigma B kuadrat dibagi B dikurangi sigma B kuadrat dibagi NT. Data yang diperoleh dari perhitungan tersebut yaitu sebesar 2890. Yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar kelompok A dan B JKAB. JKAB sama dengan sigma B kuadrat dibagi B dikurangi sigma B kuadrat dibagi NT min JKA min JKB. Perhitungan yang diperoleh yaitu sama dengan 0. Kemudian jumlah kuadrat error atau JKE. JKE sama dengan JKT dikurangi JKA min JKB min JKAB sama dengan perhitungan yang diperoleh yaitu sama dengan 2260. Yang keenam, kemudian mencari nilai derajat kebebasan. DKT sama dengan NT min 1 sama dengan 40 min 1 sama dengan 39. DKA sama dengan B min 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. B menyatakan baris. DKA sama dengan DK. K min 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. K menyatakan kolom. DKAB sama dengan DKA dikali DKB sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. DKE sama dengan NT B dikali K sama dengan 40 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 40 dikurangi 4 sama dengan 36.
Yang selanjutnya menentukan nilai variansi. FARE sama dengan JKA dibagi DKE sama dengan 160. FARB sama dengan JKB sama dengan DKB sama dengan 2890. FARB sama dengan JKAB dibagi DKAB sama dengan 0. FARE sama dengan JKE dibagi DKE sama dengan 62,778. Yang selanjutnya yaitu menghitung nilai F hitung. F hitung A sama dengan FARA dibagi FRE sama dengan 2,549. F hitung B sama dengan FARB dibagi FRE sama dengan 46,035. F hitung AB sama dengan FARB dibagi FRE sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai variansi. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F. F tabel model pembelajaran di mana DKA sama dengan pembilang sama dengan 1 banding DKE sama dengan penyebut sama dengan 36. FA tabel sama dengan FA DKA DKE sama dengan F 0,05 dikali 1,36 sama dengan 4,110. F tabel kemampuan awal di mana DKA sama dengan pembilang sama dengan 1 banding DKE sama dengan penyebut sama dengan 36. FB tabel sama dengan F alfa dikali DKB DKE sama dengan F 0,05 dikali 1,36 sama dengan 4,110. Next. Yang selanjutnya itu kesimpulan perhitungan. Nilai T hitung 5,555109 lebih besar dari nilai T tabel 2,04841, maka hipotesis 0H0 ditolak pada tingkat signifikan 5%. Penolakan hipotesis 0H0 menunjukkan bahwa dalam hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan metode konvensional dan metode pembelajaran berbasis proyek, dengan demikian kita menerima hipotesis alternatif H0 yang menyatakan bahwa dalam hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan metode konvensional dan metode pembelajaran berbasis proyek, T hitung sama dengan 5,55109, T tabel 2,04841. Next. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Oke, yang akan saya jelaskan di sini adalah uji SPSS untuk ANOVA 2-way. Next. Langkah pertama, seperti biasa, buka dulu aplikasinya dengan cara klik Start, Al Program, lalu buka SPSS-nya, seperti contoh di gambar itu. Next. Lalu langkah kedua, setelah aplikasinya terbuka, kita klik halaman variable view yang ada di pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, sorry. Kemudian berikan tabel 1 dengan nama media pembelajaran, lalu tabel 2 jenis penilaian, dan tabel 3 itu skor siswa. Next. Lalu pada jendela variable view, tekan value pada masing-masing variabel. Contoh pada variabel media pembelajaran. Tambahkan value 1 dan labelnya pembelajaran inquiry. Hal ini mengikuti kesesuaian dari variabel yang kalian miliki. Contohnya seperti di gambar di bawah ini. Value pada variabel pembelajaran inquiry dan juga jenis penilaiannya. Next. Nah, untuk langkah keempat, kita masukkan data yang sudah kita buat ke dalam data view. Contohnya seperti di gambar tersebut. Next. Setelah data dimasukkan, kita mulai langkah berikutnya, yaitu mencari outputnya dengan cara membuka halaman variable view kembali, lalu klik menu analyze yang ada di atas, lanjut ke menu compare mean dan independent sample t-test. Next. Setelah itu, pada variabel ini, bentar, double anjir. Potong aja nanti aja, potong aja nanti. Oke. Oke, lalu setelah itu, selanjutnya itu membuka halaman variable view, lalu klik menu analyze yang ada di atas, lanjut ke general linear model, lalu ke klik univariante. Next. Nah, di jendela lalu akan keluar jendela seperti ini ya, univariate muncul. Masukkan variabel skor siswa yang merupakan variabel terikatnya ke dalam kolom dependent variable. Seperti contoh di gambar, dan dua variabel lainnya yang merupakan variabel bebas ke dalam
fixed factor, seperti contoh di gambar. Next. Setelah itu kembali ke tabel awal, lalu pilih model, maka akan keluar jendela seperti ini. Nah, di jendela ini, pada spesifik model, kalian pilih bullet term yang ada di centang di atas loh guys. Titik-titik tengah itu kalian pilih yang pilihan tengah itu. Setelah itu pada bagian faktor dan covariate, tambahkan semua variabelnya termasuk gabungan dari kedua variabel tersedia. Seperti contoh di gambar. Next. Lalu klik OK, maka akan didapatkan hasil output sebagai berikut. Dan untuk kesimpulan perhitungannya, tidak ada pengaruh signifikan dari dua variabel bebas dari model pembelajaran dan juga jenis penilaian terhadap variabel terikatnya, yaitu nilai ujian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 untuk kedua variabel tersebut. Artinya, perbedaan rata-rata nilai ujian antar kelompok maupun antar kelompok lainnya tidak cukup besar untuk dikatakan berbeda secara statistik. Next. Untuk daftar pustakanya, lagi-lagi kita menggunakan Sugiono dengan judul bukunya Statistika untuk Penelitian. Dan untuk materi selanjutnya, Baik, yang selanjutnya yaitu uji T independen. Next. Dasar teori yaitu uji T adalah alat statistik untuk membandingkan dua kelompok data. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata antara kedua kelompok tersebut cukup besar untuk dianggap signifikan atau hanya terjadi karena kebetulan. Uji T sampel independen digunakan untuk membandingkan apakah rata-rata dua kelompok data yang berbeda benar-benar berbeda secara signifikan atau tidak. Next. Yang selanjutnya yaitu kasus dan penelitian. Seorang guru fisika ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar siswa yang diajarkan dengan dua metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode konvensional dan metode pembelajaran berbasis proyek. Untuk menguji hipotesis ini, untuk itu sampel terdiri dari kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan masing-masing kelas terdiri dari 15 siswa. Next. Data penelitian yaitu data yang digunakan pada kasus ini yaitu data dari nilai siswa yang diperoleh dari dua metode pembelajaran yang berbeda. Kelompok A metode konvensional, kelompok B metode pembelajaran berbasis proyek. Dengan jumlah data yaitu sebanyak 15, data kelompok A yaitu 75, 80, 70 dan selanjutnya. Kelompok B yaitu 82, 88, 90 dan selanjutnya. Next. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian dan statistik. Hipotesis penelitian H0, hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikan dalam hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan metode konvensional dan metode pembelajaran berbasis proyek. H1 hipotesis alternatif, ada perbedaan signifikan dalam hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan metode konvensional dan metode pembelajaran berbasis proyek. Hipotesis statistik yaitu H0 sama dengan mu A sama dengan mu B. H1 sama dengan mu A tidak sama dengan mu B. Uji dua pihak two tails. Selanjutnya, yaitu langkah manual. Langkah manual selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu langkah manual. Next. Langkah yang pertama yaitu menentukan taraf signifikansi. Dengan taraf signifikansinya yaitu 5%. Yang uji yang digunakan, kita menggunakan uji T sampel bebas. Yang ketiga yaitu kaidah pengujian. Jika T hitung positif, T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Kemudian jika nilai T hitungnya negatif, T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Dan T hitung
lebih kecil daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Next. Selanjutnya yaitu menentukan T hitung dan T tabel. Yang pertama yaitu menentukan mean dan kelas kontrol. Di sini diketahui nilai X yaitu 75, 80, 70, 85, dan seterusnya. Nilai dari X min X bar yaitu min 4,13, 0,87, min 0,13, dan seterusnya. Nilai dari X min X bar kuadrat yaitu 17,0589, 0,7569, 68,3969, dan seterusnya. Dan untuk mencari nilai dari X bar 1 yaitu menggunakan rumus sigma X dibagi N dan diperoleh nilai 79,13. Yang kedua yaitu menghitung nilai dari varian dari kelas kontrol dengan S1 kuadrat menggunakan rumus sigma X min X bar kuadrat per N-1 diperoleh hasil 27,89425. Next. Selanjutnya yaitu menghitung mean dari kelas eksperimen. Diketahui di sini nilai X-nya yaitu 82, 88, 90, 86, dan seterusnya. Nilai dari X min X bar yaitu min 4,73, 1,27, 3,27, dan seterusnya. Nilai dari X min X bar kuadrat yaitu 22,3729, 1,6129, 10,6929, dan seterusnya. Di sini diketahui rata-rata dari nilai X yaitu 86,73 dan rata-rata dari X min X bar kuadrat yaitu 13,26223. Untuk mencari nilai dari X bar 2 yaitu menggunakan rumus sama seperti tadi yaitu sigma X dibagi N dan diperoleh nilai 86,73. Selanjutnya yaitu menghitung nilai variansi dari kelas kontrol dengan S2 kuadrat sama seperti tadi rumusnya sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1 diperoleh hasil 0,9473. Next. Selanjutnya yaitu menghitung T hitung. Di sini N1-nya yaitu banyaknya siswa di kelas kontrol, sedangkan N2-nya yaitu banyaknya siswa di kelas eksperimen. Untuk mencari nilai dari T hitung yaitu menggunakan rumus X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar dari rumus seperti yang ada di layar. Dan diperoleh hasil T hitungnya yaitu min 5,55109. Selanjutnya yaitu menghitung nilai varian dari kelas kontrol dengan S2 kuadrat sigma X min X bar per N min 1 diperoleh hasil 0,947321. Next. Di sini menghitung nilai T tabel. T tabel dilakukan dengan taraf signifikansi 5% sama atau sama dengan 0,05 karena uji dua pihak atau two tails. Maka nilai A per 2 sama dengan 0,05 per 2 ya, dan diperoleh 0,025. Dengan DB-nya yaitu N dikurangi 2 sama dengan 30 min 2 diperoleh 28. Rumus dari T tabel yaitu T A dikali DB atau derajat kebebasan. Next. Kesimpulan perhitungan yaitu nilai T tabel 5,55109 lebih besar dari nilai T tabel 2,04841, maka H0-nya ditolak pada tingkat signifikansi 5%. Penolakan hipotesis 0 atau H0 menunjukkan bahwa dalam hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan metode
konvensional dan metode pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa dalam hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan metode konvensional dan metode pembelajaran berbasis proyek. Di sini T hitungnya yaitu 5,55109 dan T tabelnya yaitu 2,048841. Next. Baik, yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu uji SPSS. Next. Yang pertama yaitu membuka aplikasi SPSS, start all program SPSS seperti gambar pada layar. Next. Yang kedua yaitu setelah aplikasi SPSS terbuka, klik halaman variabel, view, kemudian variabel tabel 1 dengan nama nilai dan tabel 2 kelas. Next. Yang ketiga yaitu kemudian pada halaman data view, lalu masukkan data ke bagian tabel nilai, tabel kelas kontrol, ditulis dengan angka 1, dan tabel kelas eksperimen ditulis dengan angka. Next. Kemudian pada jendela variable view, tuliskan 1 value sama dengan 1 dan tabel sama dengan kelas kontrol, ditambahkan 2 value, 2 dan label, kelas eksperimen, ditambahkan, klik OK. Next. Yang kelima yaitu setelah data terlihat seperti di atas, langkah-langkah selanjutnya yaitu adalah membuka halaman variable view, pilih menu, analis, compare mains, independence, sample t-test. Seperti yang dilingkari pada layar. Next. Yang keenam yaitu setelah jendela independent sample t-test, masukkan nilai ke kolom tes variabel dan kelas pada grouping variabel. Seperti contoh yang di layar. Next. Yang ketujuh yaitu klik define group, lalu isi grup 1 dengan angka 1 dan grup 2 dengan angka grup 2, continue, lalu klik OK. Next. Lalu akan muncul halaman baru yang menunjukkan hasil pada jendela output. Output yang dihasilkan seperti yang ditampilkan pada layar. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan perhitungan. Apabila nilai signifikan dua tile kurang dari 0,05, maka dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil metode konvensional dan metode pembelajaran berbasis proyek. Namun apabila nilai signifikan dua tile lebih besar 0,05, maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode konvensional dan metode pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, nilai signifikan dua tile diperoleh 0,01 lebih dari 0,05, maka hasil yang didapat H1 diterima, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil metode konvensional dan metode pembelajaran berbasis proyek. Next. Daftar pustaka, untuk referensinya kami memakai Sugiono yaitu pada tahun 2019 dengan buku yang berjudul Statistik untuk Penelitian. Next. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk materi yang keempat yaitu uji T korelasi. Next. Uji T korelasi juga disebut sebagai pair t-test
atau uji beda rata-rata berpasangan, yang merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan data yang memiliki hubungan berpasangan. Hubungan ini terjadi ketika setiap data pada kelompok pertama memiliki pasangan terkait di kelompok kedua, seperti pengukuran yang dilakukan pada individu yang sama pada dua waktu yang berbeda, sebelum dan sesudah perlakuan, atau pada pasangan individu dengan hubungan khusus, seperti kembar identik. Data berpasangan ini mencerminkan kaitan erat antara dua pengukuran, sehingga analisisnya dirancang untuk mengevaluasi perubahan atau pengaruh perlakuan terhadap variabel yang diukur. Tujuan utama dari uji ini yaitu untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata kedua kelompok data tersebut. Hal ini memungkinkan penelitian untuk menentukan apakah perlakuan atau kondisi tertentu memberikan efek yang nyata. Misalnya, penggunaan Pearson test relevan dalam studi eksperimen yang mengevaluasi efektivitas suatu intervensi sebelum dan sesudah diterapkannya. Metode ini memperhitungkan hubungan intrinsik antara data pasangan sehingga lebih sensitif terhadap perubahan kecil. Oleh karena itu, Pearson test menjadi alat penting dalam riset ilmiah untuk menilai pengaruh perlakuan berdasarkan data berpasangan. Hasil pengujian ini memberikan wawasan tentang signifikansi statistik dari perubahan yang terjadi, sehingga membantu menjawab pertanyaan kritis terkait efektivitas perlakuan. Dengan pendekatan ini, pengujian menjadi lebih reliable untuk kasus yang membutuhkan analisis dalam konteks hubungan antar data yang erat. Next. Kasus dan penelitian. Pada kasus saat ini yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode pembelajaran Jigsaw efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep fisika pada siswa. Untuk menguji hal ini, dilakukan perbandingan tes awal dan tes akhir dari 10 siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode Jigsaw. Next. Data penelitian. Data yang digunakan pada kasus ini yaitu data dari nilai siswa yang diperoleh dari dua metode pembelajaran yang berbeda. Yang pertama itu pada tes awal yaitu ada diperoleh nilai sebesar 50, 70, 75, 80, 80, dan seterusnya. Sedangkan setelah dilakukan metode Jigsaw, diperoleh tes akhir yaitu 65, 65, 70, 70, 90, 85, dan seterusnya. Next. Hipotesis penelitian dan statistik. Untuk hipotesis penelitian sendiri, yang pertama ada hipotesis penelitian atau H1, yaitu pembelajaran menggunakan metode Jigsaw efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep fisika siswa. Sedangkan untuk hipotesis nolnya atau H0, yaitu pembelajaran menggunakan metode Jigsaw tidak efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep fisika siswa. Next. Untuk hipotesis statistiknya yaitu H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai tes awal dan tes akhir siswa, atau mu1 sama dengan mu2, sedangkan yang H1 yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai tes awal dan tes akhir siswa, atau mu1 tidak sama dengan next. Untuk langkah manual, saya serahkan kepada teman saya. Oke, langkah manual selanjutnya adalah bentar. Oke, selanjutnya adalah langkah manual. Langkah manual yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0, tidak ada perbedaan penguasaan konsep fisika sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran Jigsaw. Artinya, pembelajaran Jigsaw tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai siswa. H1, hipotesis alternatif. Ada perbedaan penguasaan konsep fisika siswa sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran Jigsaw. Artinya, pembelajaran Jigsaw berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai siswa. Membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0, mu1 sama dengan mu2. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Oke, selanjutnya 4. Menentukan uji yang digunakan.
Uji yang digunakan pada perhitungan kali ini adalah uji dua pihak atau tutil. Menentukan taraf signifikasi alfa sama dengan 5%, menentukan uji yang digunakan. Uji T untuk sampel berpasangan. Langkah kerja yang ketujuh, kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau min T tabel lebih besar daripada T hitung, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam kasus ini, pembelajaran jigsaw. Dengan kata lain, kita dapat menyebutkan bahwa pembelajaran jigsaw efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep fisika siswa. Jika min T tabel lebih kecil T hitung atau lebih kecil T tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Dengan kata lain, kita tidak dapat menyebutkan bahwa pembelajaran siswa efektif dalam peningkatan penguasaan konsep fisika siswa. Yang delapan adalah menghitung T tabel dan T hitung. Membuat tabel bantu. Siswa sampai 10, X1 adalah perlakuan sebelum perlakuan yang berisi 0, 50, 70, 75, 80, dan seterusnya. Akhir adalah perlakuan setelah dilakukan data tersebut. Berisi 65, 65, 70, 70, sampai seterusnya. X1 min X X1 min X kuadrat yang isinya 729, 49, 49, Y1 min Y2 min Y kuadrat yang isinya 240,25, 240,5, 110,25, dan seterusnya. X kali Y 302, 3.250, 4.550, 5.250, dan seterusnya. X kuadrat 2.500, 4.900, 5.625, dan seterusnya. Y kuadrat sama dengan 4.225, 4.225, 4.900, dan seterusnya. Oke, selanjutnya menghitung nilai rata-rata, di mana X sama dengan sigma X I min N. 770 dibagi 10 sama dengan 77. Sudah perlakuan Y I per N sama dengan 805 per 10 sama dengan 80,5. Menghitung nilai varians. Sebelum perlakuan, rumus varians sama dengan didapatkan hasil 178,9. Sesudah perlakuan, didapatkan hasil 146,9. Menghitung nilai standar deviasi. Sebelum perlakuan, didapatkan hasil 13,4. Sesudah perlakuan, 12,1. Menghitung nilai korelasi. Menggunakan rumus korelasi. R sama dengan 0,764. Menghitung T hitung. T hitung yang didapatkan pada perhitungan kali ini adalah 1,253. Menentukan T tabel. Taraf signifikasi dalam kasus ini. Taraf signifikasi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Ini artinya kita bersedia untuk menerima risiko 5% bahwa kita akan menolak hipotesis 0 yang sebenarnya benar. Uji dua pihak tutil 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Ini karena kita ingin mengetahui nilai T yang berada di kedua ujung distribusi T. Nilai derajat bebas dihitung dengan rumus DF sama dengan N-1, di mana N adalah jumlah sampel. Dalam kasus ini, N sama dengan 10, sehingga DF diperoleh 10 min 1 sama dengan 9. Mencari nilai T tabel. Dengan menggunakan T tabel distribusi, kita mencari nilai T dengan DF 9 dan alfa per 2 sama dengan 0,025. Nilai T tabel yang didapatkan adalah 2,262. Tibalah kita kepada kesimpulan perhitungan, di mana didapatkan T hitung sama dengan min 1,253 dan T tabel 2,262. Maka min T tabel lebih kecil T hitung lebih kecil T tabel. Artinya min 262 lebih kecil min 253 lebih kecil
2,262. Karena nilai T hitung berada di antara min T tabel dan T tabel, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Gagal menolak H0 berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara penguasaan konsep fisika siswa sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran jigsaw. Dengan kata lain, pembelajaran jigsaw tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penguasaan konsep fisika siswa berdasarkan data yang ada. Baik, uji SPSS akan dilanjutkan kepada teman saya. Oke, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjelaskan lagi. Selanjutnya yaitu uji SPSS. Next. Next. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi SPSS, yaitu dengan lalu ketik start, lalu kita klik All Programs, lalu ketik SPSS seperti gambar yang ditampilkan di layar. Next. Setelah aplikasi SPSS, langkah selanjutnya yaitu membuka section variable view, lalu isilah section nama dengan variabel yang dimiliki. Next. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kembali ke data view dan masukkan data yang sesuai dengan value yang sudah ditentukan tadi. Yaitu data yang digunakan yaitu tes awal dan data dari tes akhir yang sudah diperoleh. Next. Setelah itu, klik Compare Means, lalu klik Paired Samples Test seperti yang ditampilkan pada layar. Next. Setelah diklik, maka akan keluar window seperti pada gambar pada layar. Pada bagian ini, lalu masukkan kedua variabel ke dalam kotak di sebelah kanan dengan mengklik tanda panah tersebut hingga menjadi seperti gambar di bawah ini. Next. Setelah itu, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengklik option untuk mengetahui dan mengecek bahwa kepercayaan yang kita pakai yaitu sekitar 95%. Lalu kita klik continue. Next. Setelah diklik continue dan diklik OK, maka akan diperoleh hasil output seperti di bawah ini. Yang dimana pada hasil output yang diperoleh dapat dilihat bahwa standar definition antara uji SPSS dengan uji manual sudah sama, yaitu berada pada kisaran 13,37 dan 12,12. Oke, selanjutnya. Kesimpulan dari perhitungan yaitu karena T hitung yang diperoleh yaitu min 1,253 yang artinya lebih kecil dari 2,262 atau T tabel atau min T tabel itu lebih kecil daripada min T hitung, maka H0 diterima sehingga terdapat perbedaan penguasaan konsep fisika siswa sebelum dan sudah dibelajarkan dengan pembelajaran misal atau taraf signifikasi 0,05 karena dua pihak sehingga signifikasi 0,05 dibagi dua yaitu 0,025 dengan signifikasi P sama dengan 0,242 signifikasi tersebut lebih dari 0,025 maka taraf tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan penguasaan konsep fisika siswa sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran jigsaw. Yang artinya
Hasil yang diperoleh dari uji SPSS dan manual sudah sama. Oke, mungkin sekian pem- sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.